Dewi bajunya merah, putih, hijau. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وعلمناه من لدنا علما ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Asing ini kamu semangatnya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allah akan membakar rumahnya, yang berani meninggalkan kewajiban ini. Siapakah namanya? Lanjutan. Dicoret yang gede, Bu, biar kelihatan bingonya. Halang menghadapi Ya'juj Ma'juj, disebut siapakah? An-Nadhir. Oh iya, ada yang tahu tuh. Dari ilallah. Sirajan Munirah adalah julukannya dalam Al-Quran. Tahu siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, siang hari yang cukup hangat di tanggal 18 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal berapa sekarang Rabiul Awalnya? Tanggal 3
Rabiul Awal atau bulan Maulid. Orang lebih terkenal dengan sebutan bulan Maulid karena Maulid Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita berkumpul di rumah Bapak Utuy Sulaiman. Betul namanya? Iya, Pak. Apa salah? Iya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita pernah melakukan satu kebaikan di rumah Pak Utuy dalam rangka kita memperbaiki diri, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, tawassaw bil sabri, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bertepatan atau berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Secara fisik, alhamdulillah kita semua sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan imperialisme barat, negara-negara imperialis yang dahulu kala menjajah negara-negara selain negara Eropa untuk diambil, dieksplorasi segala hasil buminya. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamirkannya negara Republik Indonesia. Karena sebelumnya belum ada Indonesia. Sebelumnya hanyalah Kepulauan Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Maka 17 Agustus 45 lahirlah Indonesia. Jadi Indonesia itu masih muda ya. Dibandingkan Bogor, tuaan Bogor kemana-mana. Dibandingkan Batavia, lebih tua Batavia kemana-mana. Jadi Indonesia itu adanya setelah mereka-mereka yang lain, kota-kota, daerah-daerah yang lain eksis, barulah adanya Indonesia. Itu sekilas tentang kemerdekaan yang mungkin kita semua sudah pernah belajar atau pernah mendengar atau membaca sejarah. Tapi yang penting bagi kita adalah apa sih refleksi kemerdekaan untuk diri kita? Sudahkah kita merdeka secara personal? Sudahkah kita merdeka secara batiniah? Sudahkah kita merdeka secara ketidakbergantungan kepada selain Allah? Belum ya. Kita masih bergantung kepada, lebih banyak bergantung kepada selain Allah bahkan. Padahal jelas-jelas qul huwallahu ahad. Konsep kemerdekaan yang paling mutlak adalah qul huwallahu ahad. Kalau Allah sudah ahad di dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia merdeka. Di dalam surat yang Mbak Mira surat apa Mbak Mira? Al-Mumtahanah ayat 4, Al-Mumtahanah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Il qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada uswah hasanah, contoh yang baik fi Ibrahim, di dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Il qalu, tatkala mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri artinya memerdekakan diri. Maksudnya apa? Kok berlepas diri Nabi Ibrahim dari kaumnya? Karena kaumnya ini adalah kaum yang sangat zalim, kaum yang menyembah berhala, kaum yang menyembah selain Allah, kaum yang lebih percaya kepada patung-patung yang dibuatnya sendiri. Itulah kezaliman yang sangat-sangat nyata. Apakah peristiwa Ibrahim itu berlaku hanya pada zaman Nabi Ibrahim? Tentu itu akan menjadi sejarah yang terus berulang sampai saat ini pun. Manusia lebih banyak mengabdi, lebih banyak menyembah kepada apa yang diciptakannya, apa yang dibuatnya. Kalau dulu Nabi Ibrahim membuat patung, bapaknya terutama ya,
bapaknya yang bernama Ajar itu membuat patung. Kemudian patungnya itu dijual. Bahkan yang paling terkenal dia membuat patung dari terigu. Dijajakanlah patung itu dijual kepada penduduk sekitar. Kalau mungkin kalau zaman sekarang patung-patung gitu kan. Siapa yang membeli patung? Sekarang partai-partai gitu ya. Dan partai aja semua dijual sekarang. Bahkan jualannya sampai ke kamar mandi, sampai ke kamar tidur. Iya. Tinggal buka klik, sudah ada pasar di depan mata kita. Pasar apapun ada di depan mata kita. Luar biasa. Kalau dulu pasar itu ya tetap tempatnya tetap di pasar. Sekarang pasar sudah sampai ke kamar mandi, kamar tidur, bahkan tempat paling privasi dari diri kita sudah dijajah oleh pasar yang diciptakan oleh manusia. Dan pasar itu luar biasa, menjadi suatu komoditas yang paling digandrungi, yang paling banyak dipakai oleh manusia. Bahkan sekarang pasar-pasar tradisional itu sudah banyak yang bangkrut, mal-mal sudah banyak yang gulung tikar, toko-toko sudah banyak yang tutup. Kenapa? Karena adanya gurita raksasa yang berjualan sampai ke kamar mandi, sampai ke kamar tidur, sampai bahkan ke tempat yang paling privasi di dalam rumah kita. Jadi Ibrahim mengatakan pada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, kalian ibadahi, kalian abdi selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur dengan kalian. Artinya kami memutus, kami sudah tertutup dengan kalian. Tidak ada lagi hubungan. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Ditutup semua akses yang berkaitan dengan kekafiran, dengan kemusyrikan. Kalau kita belum bisa ya menutup akses kepada kekufuran dan kemusyrikan, kita masih membuka pintu untuk kekufuran dan kemusyrikan. Contohnya apa? Kalau kita masih membuka kekufuran dan kemusyrikan, contohnya adalah yang setiap saat bahkan lebih mempengaruhi diri kita, yang namanya itu tahu ya, HP. Masya Allah. Bahkan sholat pun kalah sama HP. Bahkan baca Quran pun sampai dipanggil-panggil sama Banti yang belum di absen. Tapi kalau sama HP, Masya Allah, luar biasa. Lama ya, bisa lama. Kira-kira itu akses kepada kekufuran atau keimanan? Kekufuran. Tapi kita anggap cincai aja lah, biasa saja. Karena kita menganggapnya hal yang biasa, akhirnya sudah terbiasa. Padahal jelas-jelas itu adalah cara-cara orang-orang kafir untuk memutus atau untuk menjauhkan kita dalam hubungan kepada Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan menjadikan permusuhan dan kebencian. Hati-hati, permusuhan dan kebencian, kekufuran dan kemusyrikan ini akan mengakibatkan, akan menciptakan kekufuran dan kemusyrikan. Kemusyrikan itu sekarang sangat-sangat rentan ya. Yang kita anggap nggak musyrik, padahal dalam pandangan Allah bisa jadi itu musyrik. Kita lebih tenang dengan punya uang daripada punya Allah, lebih begitu nggak? Kalau sudah nggak punya uang, ya Allah, gelisah, takut bagaimana ini, besok gimana nih? Nah, tadi lagunya lagu, makanya wowo kan, wowo. Hati senang walaupun tak punya uang, wowo. Bukan wowo. Ya kan yang suka bohong wowo katanya. Katanya, yang nggak tahu wowo yang mana. Wowo dan Wiwi. Kita lebih tenang kalau ada uang daripada ada Tuhan, daripada ada Allah. Padahal Allah itulah yang memberikan hidup kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Tapi anehnya kita lebih tenang
kita lebih senang, kita lebih nyaman, kita lebih tentram kalau ada uang di dalam dompet kah, di dalam saku kah, di dalam tas kah, dan lain sebagainya. Jadi tipis sekali kekufuran dan kemusyrikan yang ada pada diri kita ini. Mungkin kita menganggapnya itu bukan kemusyrikan ya, padahal mungkin di sisi Allah kita ini masih termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya kenapa doa kita kok belum terijabah juga ya? Doa minta pemimpin yang baik, yang benar, yang adil, tapi ya beginilah keadaannya. Ya mungkin karena ulah kita juga. Artinya marilah kita mengintrospeksi diri, mawas diri, membaca diri. Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Lalu di ayat yang lain di surat sebelumnya surat apa sebelum surat Al-Mumtahanah? Surat Al-Hasyr. Suratnya unik. Hebat kau semua. Suratnya unik, Bang. Suratnya unik. Di surat Al-Hasyr juga sama. Kama tali syaitan id qala lil insani kfur. Surat Al-Hasyr ayat berapa itu? Silakan yang punya surat Quran dicari. Surat Al-Hasyr ayatnya antara 18. Kama tali syaitan, seperti syaitan, sebagaimana syaitan, ya, ayat 15 ya. Kama tali syaitan in qala lil insani kfur, ketika syaitan mengatakan kepada manusia kafirlah. 16. Setan itu menyuruh kita kafir. Dan kita ikut apa yang dikatakan setan, apa yang diperintahkan setan, kita ikut-ikut jadi kafir. Falamma kafaru, maka ketika kita kufur, kita kafir, qala, si setan berkata, inni bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas diri. Merdeka lagi, udah lepas tanggung jawab, lepas beban. Setan aja merdeka, cari merdeka kok, nggak mau dibebani oleh manusia. Kalau dia sudah berhasil menggoda manusia, mengkafirkan manusia, dia katakan, qala inni bari'un minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut dengan Tuhan, dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Setan takut sama Allah. Kita takutnya sama setan. Jadi siapa yang jadi Tuhan kita ini? Nah. Makanya kan jangan sampai kita beribadah kepada setan. Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Kita lebih banyak beribadah kepada setan. Kita lebih takut setan, lebih takut nggak punya duit daripada nggak punya Allah, lebih takut nggak punya hal-hal yang sifatnya material daripada tidak punya Tuhan yang mengasihi, yang memberi, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Sudah habis waktunya? Sudah 15 menit lewat. Itulah yang bisa disampaikan. Renungan kemerdekaan hari ini adalah mari kita bebaskan diri kita dari ketergantungan kita kepada hal-hal yang material. Walaupun tidak mungkin kita bisa melepaskan itu, tapi jangan sampai itu yang menjadi penjajah dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati di taman sari, harum semerbak di bawah angin. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jaga dengan semangat gotong royong dan persatuan.
ke Kota Tua. Jangan lupa beli dodol. Merdeka ke-81 sudah tiba. Isi kemerdekaan dengan karya dan amal. Bantu bawa gitu tuh nggak nyambung. Jadi kalau kita melihat kemerdekaan itu sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya setelah kita masuk surga. Ya. Jadi kemerdekaan yang dicari di dunia ini bukan nggak ada tapi nggak bisa seterusnya. Ya. Hari ini kita bisa merdeka, belum tentu besok kita merdeka. Dan selalu, apalagi kalau dikaitkan untuk melihat kemerdekaan Republik Indonesia, nggak usah jauh-jauh kita menilainya kita merdeka apa belum merdeka. Kita lihat aja konsep negara kita. Misalnya, sudah merdekakah kita di alinea pertama Pancasila, ketuhanan yang maha besar? Menurut data, kalau ketuhanan yang maha besar itu kita terjemahkan dalam ibadah, dalam sholat aja, itu menurut data ada dari 200 juta umat Islam Indonesia ini baru 39% atau katakanlah 40% yang sholat 5 waktu. Berapa kira-kira bang? Kalau 40% dari 200? 80 juta. 80 juta. Itu yang sudah sholat ya. Yang kadang-kadang sholatnya itu ya sholat, kadang-kadang iya, itu 63%. Dari 80 juta. Iya, dari 200 juta. Ya? Bukan dari yang sholat kan? Iya. Berarti dari 48. Kalau yang tadi 40 itu rutin 5 waktu. Kalau ini kadang-kadang sholat, ya 120 juta ya. Dari 26 juta. Iya, 126 juta. Nah dari 200 juta itu, menurut data yang saya baca juga, baru 2% yang betul-betul melaksanakan sholat secara rutin berjamaah. 2% dari 200 juta. 2%. Baru 4 juta. 2%. Dan umat Islam yang ada semuanya itu dari 200 masih ada 4% yang tidak sholat. Tapi umat Islam. Umat Islam tapi tidak sholat, itu 4% dari 200 juta. Berapa? 8 juta. Nah 8 juta ya. Lumayan. Nah padahal kita tahu bahwa kemerdekaan itu, kebarokahan dari kemerdekaan itu apabila kita melaksanakan perintah Allah dalam hal ketakwaan. Jadi di ayat berapa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ya, seandainya penduduk Indonesia itu amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, melaksanakan keimanan itu, wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Itu janji Allah itu ada lamnya, la fatahna pasti alaihim lam taukid barakatin nas, turun barokah minas samai wal ardh, dari langit. Maksudnya ada hujannya, terus buah-buahan tumbuh, semua perkebunan tumbuh. Tapi karena tidak amanu dan ahli taqwa, ya maka akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka Allah menurunkan azab akibat perbuatan mereka. Itu terlalu jauh kali. Mari kita persempit kemerdekaan itu di dalam pada diri kita masing-masing. Secara pribadi-pribadi kali, ya kita kadang-kadang merasakan kemerdekaan atau lebih banyak belum merdeka. Kalau misalnya kemerdekaan itu hanya diukur daripada hari ini kita bisa makan, bisa minum, bisa ketawa ke TV, bisa melihat anak, bisa melihat suami baik-baik saja, rasanya murni. Ya, jadi kemerdekaan dalam keluarga mungkin tercipta dari beberapa rumah tangga, tapi Indonesia secara keseluruhan sekarang itu di negeri kita ini masih ada 40 juta lebih di bawah garis kemiskinan. Gitu ya. Waktu saya jalan-jalan ke Papua, lumayan sekarang itu Papua. Istilahnya kehidupannya ya karena ada hotel ya sudah. Jadi istilahnya ya itu Papua Barat. Papua Barat. Pak.
Pak. Tapi di apa namanya yang kota Injil, Manokwari berat sekali perjuangan di sana. Manokwari itu malah mengatakan ini kota Injil. Jadi perjuangan orang Islam di sana itu berat. Dan saya lihat Papua Barat, kita datang ke masjid nggak ada orang. Ya, hanya satu imam, satu makmum. Untung kita datang dari Jakarta rombongan, jadi banyak jadi. Itu kota itu, di kota. Jadi ya, itulah masih. Ya lumayan lah kita di kota ini masih, waduh, dakwahnya full. Setiap hari pagi, Senin, pagi, sore, siang selalu ada. Nah, jadi rasanya, alhamdulillah kalau kita melihat dari sisi itu, kita khususnya Badipa merasakan kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat kata di hafalan saya itu di Ali Imran ya, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un. Jadi ada pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merdeka. Tapi kelihatannya misalnya Adam, merdeka apa sih waktu itu? Kemerdekaan apa waktu itu? Kan belum ada kehidupan lah istilahnya ya. Malah waktu keluar dari surga dia di India, istrinya di Jeddah. 40, ada bilang 40 tahun, ada bilang 40 bulan, ada bilang 40 hari baru ketemu. Iya, di Jabarah. Nah, jadi kita lihat, oh ternyata yang dimaksud merdeka itu ya bukan terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Tapi ketika manusia itu dia melaksanakan fitrah dirinya, dia diciptakan sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ketika manusia itu belum beribadah, belum menghambakan diri kepada Allah, berarti dia menghamba kepada selain Allah. Di salah satu misalnya, kenapa kita sholat? Ya kita sholat karena kita sebagai hamba Allah. Jadi yang bukan hamba Allah pasti menghamba kepada selain itu. Artinya menghamba kepada selain Allah, apa namanya? Ya musyrik ya kan? Menghamba kepada selain Allah. Nah itu juga kita sholat katanya sebagai muslim. Kita sholat karena kita sebagai muslim. Yang bukan muslim adalah tidak sholat. Nah tadi bayangkan berapa persen itu orang tidak sholat. Jadi perjuangan dakwah kita membina orang lain untuk memerdekakan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah itu berat sekali. Daripada memikirkan orang banyak terus hasilnya juga tidak tercapai, kenapa kita tidak memerdekakan diri kita sendiri dulu, dari diri dulu, dari keluarga, baru kepada jamaah. Nah, itulah yang kita lakukan terus menerus, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan bahwa beribadah kepada Allah itu adalah fitrah diciptakannya kita sebagai manusia, dan karena kita dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah sebagai manusia, bagaimana kita kembali kepada Allah tetap sebagai manusia? Tidak ada cara lain kecuali dengan sholat. Jadi sholat itu memanusiakan diri kita, mempertahankan diri kita tetap sebagai manusia, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.